Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Papa Official. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran media massa di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi terlebih dahulu, bagi teman-teman yang belum kenal saya akan perkenalkan diri. Nama saya Mustafa, saya berasal dari Lampung dan sekarang saya tinggal di Korea Selatan, tepatnya di kota Ansan. Dan sekarang saya lagi melakukan studi di UT Korea Selatan dengan program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Oke, saya akan membahas di sini satu kasus pelanggaran media massa di Indonesia dan di luar negeri. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi media massa itu apa sih. Nah, media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan berita-berita ke masyarakat yang lebih luas. Nah, jenis-jenis media massa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah media elektronik, yang kedua adalah media massa cetak, dan yang ketiga adalah media online. Nanti mungkin ke depannya mungkin akan bertambah lagi media-media massa di kemudian hari. Pertama, kita akan membahas pelanggaran media massa di Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman. Pelanggaran ini berjudul Wartawan Tempo dituntut 2 tahun penjara. Berita ini saya ambil referensi dari detik.com yang terjadi pada tahun 2004. 2 wartawan majalah berita mingguan atau sering disebut MBM Tempo, Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali, masing-masing dituntut 2 tahun penjara dalam sidang gugatan pencemaran nama baik terhadap pengusaha Tommy Winata. Jaksa penuntut umum atau yang sering disebut dengan JPU menilai kedua wartawan itu telah melakukan penyelenggaraan berita bohong dan pencemaran nama baik Tommy Winata. Tuntutan dibaca oleh JPU Robert Tachau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada pada tanggal 26 bulan 7 tahun 2004. Dia menyatakan kedua terdakwa terbukti menyiarkan berita bohong dengan artikel di Tempo yang berjudul Ada Tommy di Tanah Abang. Artikel itu dinilai telah mencemarkan nama baik Tommy Winata sehingga Tommy sempat diancam oleh orang-orang yang mengatasnamakan warga Tanah Abang karena diduga sebagai pelaku pembakaran pasar Tanah Abang. Juga timbul keresahan pada sejumlah karyawan Arta Graha yang dipimpin oleh Tommy Winata. Oke, saya akan menganalisa kasus tersebut. Dalam pemberitaan tentang penyebaran berita bohong dan penyebaran nama baik atas nama Tommy Winata, dapat dikatakan bahwa press di sini tidak melakukan perannya dengan baik dan menyampaikan berita dan informasi. Padahal press sebagai wahana komunikasi massa dan pembentukan opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan sebagai alat komunikasi berdasarkan kemerdekaan press yang profesional, sehingga press di sini harus berhati-hati dalam pemberitaannya. Dalam kasus ini, press telah melanggar Undang-Undang Press tentang Kode Etik Jurnalistik yang disebutkan dalam Undang-Undang Press Pasal 7 Ayat 2 tahun 1999 yang berbunyi, wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik dan kasus PE dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam kode etik jurnalistik berisikan bahwa jurnalistik atau press harus melaporkan fakta-fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Sedangkan dalam kasus ini press tidak melaporkan fakta dengan benar karena press tidak melakukan investigasi terlebih dahulu dan terlalu cepat mengambil keputusan dan langsung menyebar berita tanpa ada pembuktian fakta-fakta yang aktual terlebih dahulu. Yang kedua adalah jurnalis atau press seharusnya menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial. Dalam kasus ini, press tidak melakukan tugas tersebut dengan baik karena press tidak menggunakan nama inisial dalam pemberitaan, sehingga hal ini dapat menyebabkan pencemaran nama baik korban yang bersangkutan karena benar atau tidak benarnya pemberitaan tentang aib seseorang menggunakan inisial dalam pemberitaan adalah wajib dalam press. Di sisi lain, kasus ini juga bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Press tahun 1999 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, press nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dengan adanya kasus ini, sudah selayaknya press untuk lebih berhati-hati dalam pemberitaan karena press merupakan pembentukan opini masyarakat.
wahana komunikasi massa, dan salah satu bagian dari pembentuk kontrol sosial. Pers wajib mentaati dan memperhatikan undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam adanya pemberitaan di dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam melakukan proses tindak lanjut pelanggaran-pelanggaran undang-undang pers atau penyiaran sehingga tidak ada pers dan media yang melakukan pemberitaan dengan seenak sendirinya. Itulah pelanggaran dari media massa di Indonesia. Yang kedua adalah kasus pelanggaran media massa di luar negeri. Saya ambil dari negara Amerika yang dari website Berita Politik Dunia. Berita tersebut diposting tanggal 29 Januari 2020. Tak lama usai pembasket masyhur Kobe Bryant meninggal dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu tanggal 26 bulan 1. Wartawan The Washington Post berkicau soal tuduhan pemerkosaan yang dilakukan Kobe yang menyitir artikel Daily Beast pada 2016 yang menyebut Kobe telah memperkosa resepsion berusia 19 tahun di sebuah hotel Colorado. Usai membagikan ulang cerita ini, wartawan Sean Mesh dihujani kritik dan banyak kalangan, termasuk putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berular, "Anda wartawan The Washington Post benar-benar tidak dapat membantu diri Anda sendiri, bukan?" Sean Mesh juga menerima berbagai intimidasi dari warganet, bahkan diancam akan dibunuh oleh mereka. Sean Mesh menyebutkan ada 10.000 ancaman dan pelecehan yang dialamatkan padanya, hingga ia harus mengungsi ke hotel dengan alasan keamanan. Menghadapi tekanan yang relatif besar, The Washington Post segera mengambil langkah untuk menangguhkan Sean Mesh dari media yang belum lama dibeli Jeff Bezos tersebut. Keputusan ini sontak mendapat perlawanan dari 300 jurnalis The Post sebut untuk The Washington Post Red yang menolak jika kawannya itu harus ditangguhkan. Pada Selasa tanggal 28 bulan 1, The Post mengatakan seorang reporter yang ditangguhkan tidak melanggar kebijakan media sosial perusahaan dengan berkicau soal artikel tuduhan pemerkosaan Kobe. Beberapa jam usai kematian, redaktur pelaksanaan The Post Craig Grant bahkan secara terbuka mengaku menyesal telah menangguhkan Felicia Sean Mesh. Setelah melakukan tinjauan internal, kami telah menentukan tweet Felicia memang tidak tepat waktu. Namun ia tidak melakukan pelanggaran yang jelas dan langsung terhadap kebijakan media sosial kami, kata Grant. Dilansir dari The Guardian. Tak cukup meminta maaf lewat Surel Grant, bagian opini The Post juga menerbitkan artikel yang dibuat oleh kritikus media sendiri yang mengecam langkah penangguhan tersebut. Jika jurnalis di The Post rendah terhadap penangguhan karena kikicauan mereka, maka seluruh ruang redaksi harus cuti administratif. Tulis kritikus media Eric Wempley. Dikutip dari laman The Post. Sean Mesh mengatakan kepada Wempley, seseorang telah menggunakan alamat rumah seseorang secara daring dan redaktur pelaksana surat kabar itu. Grant sempat menangguhkan dia dari pekerjaannya. Perilaku Anda di media sosial membuat orang lain lebih sulit melakukan pekerjaan mereka sebagai jurnalis The Washington Post, ujar Wempley untuk menanggapinya. Senada dengan Wempley, rekan sesama jurnalis di The Post Amber, Filipina, membagikan pernyataan di Twitternya bahwa ia tidak akan memberi kicauan apapun lagi di media sosial sampai perusahaan mau mengklarifikasi kebijakan media sosialnya pun membawa sosmed kembali. Dukungan sosmed juga disampaikan oleh Wesley Loveberry yang memenangkan hadiah Pulitzer dengan The Post yang mengumumkan akan meninggalkan surat kabar pada Selasa karena kecewa. Itulah pelanggaran media massa di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, di Washington. Sekian dari saya Mustafa, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.